Hi, I'm Windy and welcome to Winreads. Oke, jadi kali ini sesuai judulnya aku bakal share ke kalian tentang top 3 books yang aku baca di tahun 2021. Nah, dan juga nanti di akhir video aku bakal open my Goceng Challenge. Sebelumnya nih, aku mau cerita ke kalian. Jadi di tahun lalu itu as usual aku bikin target baca gitu, goals buku yang harus aku baca selama 1 tahun. Dan aku menjadi lebih semangat ketika adanya Goceng Challenge nama itu. Jadi Goceng Challenge ini adalah challenge yang diadakan oleh salah satu bookstagrammer yaitu @literafi dan @utaminingsih. Terus Goceng Challenge itu kita harus punya kayak celengan atau nggak usah celengan juga kayak amplop, pokoknya tempat nyimpan uang gitu ya. Nah di sini aku pakai celengan ini. Pasti kalian nggak akan asing sih sama celengan yang berbentuk kayak gini. Itu suka ada di warung-warung dan emang ini adalah celengan yang ada di warung-warung. Tapi aku menghiasnya dengan membungkus celengan ini dengan kertas kado seperti ini. Yang jadi cantik kan? Kertas kadonya juga lucu, ini ada bintang-bintang kayak gini. Dan aku beri nama di sini Goceng Challenge. Jadi rules untuk mengikuti Goceng Challenge ini adalah setiap kita habis baca satu buku, kita masukin uang ke dalam celengan itu atau ke dalam amplop atau dompet atau apapun yang kalian punya setelah menyelesaikan satu buku. Sesuai nama challenge-nya yaitu Goceng Challenge. Jadi setiap habis satu buku itu kita masukin goceng atau 5.000 ke dalam celengan. Selain tulisan Goceng Challenge, aku juga tulis nomor-nomor sampai 40 karena target baca aku di tahun lalu yaitu 40. Jadi setiap nanti aku baca satu buku, aku checklist nomor 1, kemudian ketika aku baca buku kedua, aku checklist nomor 2, begitu seterusnya sampai ke 40. Nah, tapi sayangnya ternyata di akhir tahun itu aku nggak mencapai target bacaan aku yaitu 40 buku. Aku di tahun lalu cuma baca 29 buku ya. Tapi aku mengingatkan diri aku, oke, gak apa-apa, kita terus maju, terus baca in another day. Karena kalau misalkan kita stuck di situ, misalkan ya tahun ini aku nggak baca sesuai target baca aku, terus aku nggak mau baca lagi, jangan sampai kayak gitu. Tetap kita harus terus menumbuhkan kecintaan kita terhadap literasi. Oke? So langsung aja kita lanjut ke top 3 books yang aku baca di 2021. Buku pertama yaitu ada Midnight Sun karyanya Stephenie Meyer. Ini bukunya, Midnight Sun. Kalau kalian pembaca Twilight Saga series, pasti kalian udah nggak asing ya sama penulis Stephenie Meyer. Alurnya dari buku Midnight Sun juga hampir sama buku pertama Twilight Saga series yang berjudul Twilight. Tapi di buku Midnight Sun ini sudut pandangnya yaitu dari sudut pandang vampir kita tercinta, Edward Cullen. Kalian bisa lihat ya, ini bukunya itu tebel banget. Ini ada berapa halaman ya? Sekitar 1014 halaman. Dan I don't expect it kalau ternyata aku baca buku ini itu cuma 3 hari. Karena saking emang enjoy aku baca ini dan aku suka sama ceritanya gitu. Buku ini itu nyeritain tentang kisah cinta terlarang antara manusia dan vampir. Kemudian ada juga pertentangan dari keluarga Cullen atau keluarga vampir tersebut, karena Edward itu jatuh cinta sama Bella yang merupakan manusia gitu. Bellanya merupakan manusia dan takutnya nanti membahayakan rahasia keluarga vampir tersebut. Jadi tidak seperti vampir-vampir kebanyakan yang meminum darah manusia gitu. Keluarga Cullen ini yang terdiri dari 7 orang itu hidup berbaur dengan manusia dan mereka menyebut diri mereka sebagai vegetarian. Maksudnya kenapa vegetarian? Jadi kan biasanya vampir itu minum darah manusia ya, tapi mereka keluarga Cullen ini tidak meminum darah manusia, mereka hanya meminum darah hewan. Jadi mereka bisa berbaur dengan manusia gitu. Mereka menahan rasa hausnya untuk meminum darah manusia. Kalau keluarga Cullen ini vampir, diketahui oleh banyak masyarakat di situ, pasti masyarakat di situ itu masyarakat di Fork ya, itu pasti ketakutan dan keluarga Cullen ini harus pindah dari
dari fork tersebut. Nah, makanya dari keluarga Cullen itu banyak pertentangan karena Edward jatuh cinta sama Bella. Walaupun alurnya sama kayak buku pertamanya Twilight Saga series, yaitu Twilight, tapi buku Midnight Sun ini kan lebih dari sudut pandang Edwardnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di Twilight itu Bella jatuh cinta dengan Edward dan Edward akhirnya jatuh cinta kepada Bella, tapi di buku Midnight Sun itu diceritain ternyata di balik keluarga vampir atau keluarga Cullen tersebut menerima kenyataan bahwa Edward itu suka sama Bella. Ternyata itu ada pertentangan-pertentangannya tersendiri gitu. Pertentangan itu secara detail diceritakan di dalam buku Midnight Sun. Dan as you know ya, Edward itu adalah vampir yang punya kekuatan super membaca pikiran orang lain. Dan pikiran-pikiran Edward itu dituangkan di buku Midnight Sun ini. Makanya bisa sampai setebal ini ya, karena ini tuh selain menceritakan alurnya juga menjelaskan pikiran-pikiran Edward gitu. Selain itu, penulisnya Stephenie Meyer juga menjelaskan sedikit fakta-fakta tentang manusia dari sudut pandang vampir biasa, tapi cukup menarik juga gitu untuk dibaca. Contohnya ada di halaman 52 dan halaman 396. Ya, di sini aku mau baca contohnya. Nih yang pertama, seorang gadis normal akan mencari tahu, membandingkan pengalamannya dengan pengalaman orang lain, mencari-cari kesamaan yang akan menjelaskan perilakuku sehingga dia tidak merasa aneh sendiri. Manusia selalu ingin merasa normal, merasa diterima, membaur dengan semua orang di sekeliling mereka. Yang di-highlight itu manusia selalu ingin merasa normal, merasa diterima. Itu fakta yang menarik sih menurut aku. Kemudian di sini diceritain juga di halaman 396. Nah, di sini ceritanya ada teman sekelas Bella dan Edward namanya Ben dan Angela. Jadi mereka itu sebenarnya saling suka, tapi Angela itu tinggi badannya lebih tinggi daripada Ben. Nah, Ben itu ngerasa minder gitu loh kalau misalkan mengatakan suka sama Angela karena dia itu lebih pendek daripada Angela. Terus di sini dikatakan kata pikiran Edward kayak gini. Manusia memang konyol, membiarkan perbedaan tinggi badan sebesar 15 cm mengacaukan kebahagiaan mereka. Gitu. Itu menarik banget sih menurut aku. And what I love from this book are tokohnya. Tokohnya itu benar-benar diceritain secara kuat gitu sama penulis. Contohnya itu yang pertama ada tokoh Edward, karena diceritain di sini tokoh Edward itu sangat perhatian, dan karena di sini diceritain tentang pikiran-pikiran Edward, jadi kita tahu betapa kacaunya pikiran Edward, penuh pertimbangannya Edward ketika akhirnya tanpa sengaja dia harus jatuh cinta kepada seorang manusia gitu. Aku juga suka sama tokoh Bella karena di sini diceritain Bella itu orangnya nggak egois dan benar-benar baik, sungguh-sungguh baik dalam arti yang sesungguhnya gitu. Kemudian satu tokoh lagi yang aku suka yaitu tokoh Alice, karena Alice ini orangnya sangat berani, dia punya kekuatan super untuk membaca masa depan. Alice ini benar-benar mewarnai cerita di Twilight Saga series. Nah, oke, itu buku yang pertama. Kemudian buku yang kedua yaitu ada buku The Things You Can See Only When You Slow Down, ditulis oleh penulis asal Korea yaitu Hae Min Sun Nim. Di dalamnya ini terdiri dari esai-esai yang terdiri dari 8 bab. Yang pertama ada rest, kemudian ada mindfulness, ada passion, relationships, love, life, the future, dan yang terakhir tentang spirituality. Nah, penulisnya ini, Hae Min Sun Nim ini, yaitu seorang Zen, orang biksu di agama Buddha. Yang aku suka dari buku ini yaitu esai-esainya itu relate dengan kehidupan. Dan sesuai judulnya, The Things You Can See Only When You Slow Down, buku ini tuh sebenarnya nggak bisa dibaca cepat kayak baca novel langsung selesai gitu. Tapi akan lebih terasa kalau misalkan dibaca itu pelan-pelan, diresapi. Nah, itu bakal kerasa
kekuatan kata-kata dari The Things You Can See Only When You Slow Down. Selain itu, aku juga suka buku ini karena banyak banget ilustrasi-ilustrasi yang lucu-lucu dan bikin tenang menurut aku di dalamnya. Contohnya ini. Ilustrasinya cantik-cantik banget di sini. Terus di halaman pertama juga ada nih, dengan melihatnya bisa bikin calm down gitu. Nah, karena ini terdiri dari 8 chapter yang telah tadi aku sebutkan, kita juga bisa bacanya itu lompat-lompat, gak harus dari pertama sampai akhir berurutan gitu. Kita bisa bacanya lompat-lompat. Dan yang paling aku suka, part yang paling aku suka adalah di part mindfulness yang judulnya Befriend Your Emotion. Di situ Hae-min Sunim menjelaskan how to deal with negative emotion. Banyak yang bilang kalau negative emotions itu harus ditekan biar nggak muncul ke permukaan dan kita harus coba mengontrolnya gitu. Tapi malah Hae-min Sunim bilang di part mindfulness itu katanya kita tuh jangan mencoba menekan atau mengontrolnya. Analoginya gini, kalau misalkan ada tangki misalnya, tangki, terus ada ikan di dalamnya dan ada lumpur juga di dalamnya. Kalau kita mau ngelihat jernih ikan tersebut, jangan kita tekan lumpurnya ke bawah karena malah itu tuh bakal nge-swirling gitu di dalam tangki tersebut. Begitu juga dengan negative emotions. Menurut Hae-min Sunim, malah kita harus befriend that negative emotions. Harus kita observasi dengan penuh perhatian dan penuh cinta. Dan kita harus sadar kalau negative emotions itu cuman sementara gitu, gak akan selamanya selalu mengungkung kita. As we observe and befriend them, perasaan-perasaan negatif itu akan settle down and do not sway us again. Ini aku punya kopi bahasa Inggrisnya, aku beli ini di Periplus, tapi banyak sekarang bertebaran juga versi bahasa Indonesianya yang bisa kalian temukan di toko buku offline atau toko buku online kesayangan kalian. Ketiga, top 3 books in 2021 jatuh kepada Hidup Satu Kali Lagi by Farah Konita. Buku ini juga sama, ini adalah buku kumpulan esai karyanya Farah Konita yang berisi tentang motivasi-motivasi Islami. Nah, di sini aku bakal bacain sinopsisnya ya. Untuk para perindu cahaya yang lelah dengan hatinya yang gulita, untuk para petualang kehidupan yang tak ingin menyesal hingga meminta sebuah kemustahilan, ya Allah, hidupkan aku satu kali lagi. Lalui berbagai haru biru kehidupan, mulai dari hidup adalah tentang belajar, hidup adalah tentang memberi, hidup untuk setelah hidup adalah tentang mencintainya, dan ditutup dengan hidup adalah tentang berjuang. Dengarkan hati kita meminta, hidupkan ia hingga terdengar gemuruh juang kebaikan. Farah Konita itu menulis buku ini untuk manusia-manusia yang merindukan cahaya, untuk orang-orang yang kayaknya pengen menyerah aja gitu sama kehidupan. Di dalamnya juga banyak ditulis motivasi-motivasi tentang kayak masih ada harapan loh, kamu gak sendiri jadi orang yang ngerasa terpuruk, pengen nyerah, babak belur hatinya, dan ngerasa putus asa. Walaupun kamu babak belur hatinya, masih ada banyak harapan kok gitu. Di buku ini ngejelasin motivasi-motivasi semacam masih banyak banget kok harapan. Allah tuh selalu ngasih kesempatan buat orang-orang yang selalu ingin berusaha dan hidup satu kali lagi. Berisi hikmah-hikmah kehidupan penulis menjalani hidup mati hatinya berkali-kali. Masa-masa terpuruk, jatuh, bangun, tertinggal, takut, cemas, gagal, bangkit, berjuang melewati satu hari demi hari lainnya. Menghadapi ribuan pertempuran diri antara jiwa dan hawa nafsunya. Kadang menjadi pemenang, banyak waktu menjadi pecundang. Menghadapi ribuan pilihan setiap harinya. Kadang dengan gagah berani melewati gunungan tantangan, banyak waktu menjadi pengecut mundur ke belakang. Kayak gitu. Nah, itu dia top 3 buku yang aku baca di tahun 2021. Kalau kalian penasaran sama bukunya, I link the shop in description box. Semoga kalian penasaran sama bukunya sih, karena buku-buku ini tuh emang sebagus itu. Menurut aku worth to read banget. Okay, I'll go on to open it. Oh, I'm so excited to open it.
itu dia hasilnya. Tadi ada 164.600 dan aku bakal beliin wishlist aku pengen beli buku klasik Anne of Green Gables yang edisi covernya itu cantik banget. Aku pengen banget itu dari lama dan akhirnya akan terwujud nanti setelah aku beli. Aku tahu itu emang kurang, tapi kita tambahin aja ya. Aku udah nonton filmnya, ada di Netflix, tapi aku baru nonton season 1-nya dan aku suka sama ceritanya, jadi aku putuskan untuk beli Anne of Green Gables. Okay, that's all top 3 books of 2021 yang aku baca dan Open Goceng Challenge kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya and thanks for watching.